Apakah kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri? Atau apakah kamu mengundang Yesus ke dalam pergumulanmu? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Santo Yohanes Bosco dianggap sebagai salah satu santo terhebat zaman modern. Ia lahir di sebuah desa Piemontes pada tahun 1815. Pada usia 2 tahun, ia kehilangan ayahnya, seorang petani sederhana. Ia dibesarkan oleh ibunya yang kudus, Margaret. Tidak diragukan lagi, karena contoh dan pengaruh Margaretlah Yohanes dapat bergabung dengan ordo ketiga Santo Fransiskus. Don Bosco adalah seorang pria dengan keberanian yang besar. Ia menjadi instrumen yang Tuhan temukan dalam keluarga religius, yang didedikasikan tidak hanya untuk membantu dan mendidik anak muda dan yang kurang beruntung, tetapi juga untuk melakukan perjalanan bersama mereka menuju surga. Don Bosco menceritakan mimpi yang ia alami. Ketika saya berusia 9 tahun, saya memimpikan sesuatu yang meninggalkan kesan mendalam dalam hidup saya. Saya bermimpi saya berada di dekat rumah saya, di lapangan bermain yang sangat luas, di mana kerumunan anak-anak sedang bersenang-senang. Beberapa tertawa, yang lain sedang bermain, dan cukup banyak yang memaki-maki. Saya sangat terkejut dengan perkataan mereka, sehingga saya melompat ke tengah-tengah mereka, dan meneriaki mereka untuk berhenti. Pada saat itu seorang pria muncul dan berkata, "Kalian harus memenangkan teman-teman kalian ini, bukan dengan kekasaran, tapi dengan kelembutan dan kebaikan." Seorang wanita berpenampilan agung datang ke tempat kejadian itu dan berkata kepadaku, "Ini adalah bidangmu, disinilah kamu harus bekerja." Yohanes akhirnya menjadi imam dan bertemu Bartolomeo Garelli, seorang anak tunawisma, pada tanggal 8 Desember tahun 1841. Don Bosco akhirnya menawarkan Garelli dan teman-temannya makanan, permainan, dan pelajaran katekismus. Pelayanan Don Bosco dengan kaum muda semakin berkembang, dan para pemuda mulai berkumpul mengelilinginya. Akhirnya menjadi pengikut Don Bosco, yang kemudian akan dikenal sebagai biarawan Salesian. Pada bulan Januari tahun 1888, Don Bosco tidur dengan demam. Dokter mengatakan bahwa tubuhnya benar-benar kelelahan. Yohanes Bosco meninggal pada tanggal 31 Januari tahun 1888. Dan Paus Pius yang ke-11 mengkanonisasikannya pada tanggal 1 April tahun 1934. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bacaan Injil hari ini menantang orang percaya untuk mengganti rasa takut dengan iman. Percaya bahwa Kristus memegang kendali atas semua badai. Uskup Robert Barron berkata bahwa Yesus tidur di perahu melambangkan kemampuannya dan kemampuan kita untuk tetap damai di tengah kekacauan kehidupan. Yesus ada di perahu bersama kita bahkan ketika ia tampak diam atau tertidur. Diamnya di tengah badai bukan berarti ia meninggalkan kita, tapi merupakan ujian iman. Kepanikan para murid menunjukkan kerentanan manusia, namun Yesus meminta mereka untuk beriman pada kuasanya atas kekuatan laut yang kacau. Perintahnya untuk diam, tenanglah, adalah pengingat bahwa ia dapat membawa kedamaian bagi krisis eksternal dan kecemasan internal. Yesus tahu badai akan datang
dan ia mendorong perahu menyeberang. Tapi ia tidak berniat agar para rasul pergi ke dalam badai sendirian. Atas undangan mereka, Yesus masuk ke perahu. Ia menemani mereka. Meskipun Yesus tahu apa yang ada di depan, ia tak akan memaksa kita untuk mengandalkannya. Ia menunggu untuk diundang. Ketika menghadapi badai pribadi, penyakit, kedukaan, atau kecemasan, bacaan ini mengingatkan kita untuk mengajak Yesus masuk ke dalam situasi tersebut, daripada mencoba mengendalikannya sendirian. Uskup Barron menekankan bahwa bacaan ini adalah panggilan untuk menumbuhkan ketenangan batin lewat kepekaan rohani. Mengakui bahwa Tuhan bersama kita dalam perahu. Kita dipanggil untuk menggantikan kepanikan dengan kedamaian, beristirahat, dan mengetahui bahwa Ia peduli pada kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ampunilah iman kami yang lemah. Ketika badai kehidupan mengelilingi kami, bantulah kami untuk mengingat bahwa Engkau berada di perahu kami, dan bahwa Engkau memegang kendali. Tenangkanlah hati kami dengan kedamaian-Mu. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.